Program makan siang gratis yang diusung pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran begitu cepat dibahas dalam rapat kabinet di Istana Negara serta disimulasikan. Realistiskah program ini dan apakah mampu dilakukan secara berkelanjutan mengingat anggarannya yang sangat besar? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat sore. Selamat sore Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Faisal. Program makan siang gratis memberi makan 80 juta anak Indonesia setiap harinya. Menurut Anda apakah program ini realistis kalau menggunakan dana bantuan operasional siswa begitu? Kalau dari sisi jumlah ya 80 juta dan kemudian dikalikan dengan keinginan untuk memberikan makan siang yang bergizi tadi ya, bernutrisi. Nah ini apalagi kita dari sisi ini saja sebetulnya ini membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi artinya kalau melihat dari sisi realistisnya ini agak terus terang sangat berat ya menurut saya, tanpa harus ada yang dikorbankan, terutama misalkan harus ada yang di trade off program yang lain begitu ya, karena atau defisit yang dilebarkan ya, jadi ada konsekuensinya suatu program yang membutuhkan dana yang besar ini. Nah ini juga kita belum memperhitungkan juga dari sisi alokasi anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan program makan siang gratis ini. Jadi yang dihitung itu kan baru selama ini misalkan 15.000 ya, anak dikalikan berapa. Nah tapi kan ongkosnya itu bukan hanya itu saja kan yang harus diperhitungkan, tapi bagaimana juga dalam hal delivery, apalagi jika yang ini mencakup daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan ya. Nah kan katanya kan mau ada fokus ya, mau lebih fokus misalkan ke wilayah-wilayah tertentu yang lebih banyak kantong kemiskinannya. Nah kantong kemiskinan terbanyak itu bukan di perkotaan ya, tapi juga di pedesaan. Nah dari belajar dari kasus bansos, nah ini ongkos delivery ya, dan koordinasi, belum lagi koordinasi, konsolidasi ini ada ya, dan itu harus diperhitungkan. Jadi artinya bisa jadi lebih besar sebetulnya harga yang biaya yang dibutuhkan. Nah dengan kapasitas APBN sekarang, mau tidak mau kalau kita berbicara realistis atau tidak, harus ada prioritas ya, penajaman, tidak bisa seluruhnya ya, dan harus ada penahapan juga. Begitu. Ini terlepas dari masalah tadi ya, kapan harus dibahasnya dan sebagainya. Belum lagi kita berbicara masalah itu ya. Belum lagi kita berbicara masalah juga efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki gizi. Mas Faisal, ini kan yang terakhir, yang terbaru itu ada opsi untuk menggunakan dana bantuan operasional siswa begitu atau BOS begitu. Nah ini tepat tidak sih kemudian menggunakan ini, kan berarti mengambil porsi anggaran 20% pendidikan itu bukan? Nah itulah berarti kan harus dikaji nih. Artinya ada reposisi ya. Kemungkinan yang diambil bukan hanya pendidikan saja, karena kalau hanya dari pendidikan saja, nah ini mungkin tidak cukup ya, bisa jadi diambil mungkin dari kesehatan juga, mungkin dari perlindungan sosial. Nah ini kan harus dikaji. Yang jadi program yang digantikan ini ya, ini akan seberapa nanti berkurang dari sisi efektivitasnya. Karena kalau kita berbicara dari tujuan makan siang gratis ini kan ada kaitannya dengan perbaikan gizi dan juga pengentasan kemiskinan ya, salah satu diantaranya, termasuk juga penciptaan lapangan pekerjaan. Nah program-program yang sudah ada yang tadi dikatakan mau diambil sebagian daripada alokasi anggarannya itu juga kan tidak punya tujuan yang kurang lebih sama sebetulnya kan, memperbaiki dari kondisi masyarakat dari sisi kesejahteraan, termasuk juga mengentaskan kemiskinan, termasuk pendidikan tadi itu kan adalah bagian dari grand design pengentasan kemiskinan sebetulnya pendidikan itu. Nah ini tinggal berarti kan harus ada dihitung untung ruginya ya sebelum kemudian mengambil anggaran tersebut. Mas Faisal, mungkin tidak kemudian mempertahankan anggaran pendidikan yang dipatok 20% di APBN kalau misalnya kemudian anggaran untuk makan siang gratis ini mengambil porsinya anggaran pendidikan itu gitu. Ya, jadi sebetulnya ini kan ada beberapa opsi ya. Apakah itu reposisi? Reposisi itu berarti mengambil anggaran program-program yang sudah ada ya, itu untuk menghindari misalkan harus melebarkan defisit. Yang kedua, kalau tidak mau reposisi berarti ya penerimanya ditambah. Tapi untuk menambah penerimaan dalam kondisi
seperti sekarang, kondisi ekonomi seperti sekarang 2025, nah ini juga tidak memungkinkan sebanyak dari anggaran yang dibutuhkan. Ya. Lalu yang ketiga opsinya adalah ya berarti menambah utang, devisa ditambah begitu. Nah ini pilihan yang ketiga sebetulnya. Nah ini yang artinya di antara tiga pilihan ini mungkin tidak lantas mutually eksklusif harus satu atau yang lain gitu ya. Bisa juga kombinasi. Nah inilah yang menurut saya harus betul-betul dikalkulasi. Nah mana yang meminimalkan daripada minimalkan daripada mudorot, dan bukan hanya meminimalkan mudorot sebetulnya yang kita tuju itu adalah pencapaian lebih baik ya, strategi yang lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan dan juga memperbaiki gizi. Kalau kita mau mengorbankan program lain nih, Mas Faisal begitu ya, atau trade off gitu, program apa kemudian yang bisa dikorbankan sama nilainya begitu ya dengan makan siang gratis ini yang per tahun 450 triliun rupiah begitu? Ini tidak bisa kita menyatakan bahwa program ini lebih baik dibandingkan makan siang gratis, tidak. Jadi memang harus dilihat satu persatu, ini bisa jadi bukan hanya satu dua, bisa jadi ada beberapa. Karena kalau saya melihat misalkan mau diambil dari pelindungan sosial, di sana sudah ada misalkan BPJS. BPJS itu adalah program yang sudah established, susah untuk diambil gitu. Nah lalu dari pelindungan sosial yang mana lagi pertanyaannya begitu kan. Nah lalu kalau dari anggaran pendidikan sekarang itu masih banyak sekolah-sekolah di tingkat daerah yang belum secara infrastruktur sarana prasarananya belum memenuhi syarat ya. Nah ini juga berarti kan anggaran pendidikan masih perlu dipertahankan ya untuk mencapai kualitas sarana prasarana pendidikan yang lebih baik gitu. Nah ini artinya kalau kemudian ini semua sebagian mau diambil, nah jangan sampai kemudian ini malah mengurangi porsi yang lebih penting ya. Nah ini yang maksud saya memang harus betul-betul dikalkulasi gitu. Mas Faisal, bisa tidak kemudian kita mempertahankan defisit anggaran kita di bawah 3% kalau kemudian mau menjalankan program ini begitu? Ya masih bisa Mas sebetulnya. Jadi kalau di bawah 3% itu sebetulnya masih bisa, ada ruang sebetulnya di 2025 itu kalau dari RAPBN yang dirancang itu bisa jadi defisitnya itu di kisaran 2,25% terhadap PDB. Nah jadi kalaupun pembekakan sebetulnya bisa 2,45 saja misalkan begitu ya. Nah yang perlu dilakukan adalah memang penyesuaian daripada programnya. Tidak perlu langsung massal, apalagi Mas ini pada tahap awal ya. Yang saya katakan tadi, pertama dari sisi targetnya harus betul-betul ditajamkan mana yang betul-betul membutuhkan. Siswa yang membutuhkan makan siang gratis tentu saja bukan semua, walaupun yang disasar hanya sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta. Tapi di sekolah negeri kan ada yang kelas menengah, ada yang juga yang kaya begitu ya. Nah sementara makan siang gratis yang dibutuhkan itu adalah untuk yang kalangan miskin. Nah sehingga itu harus ditargetkan pada sasaran yang benar, yaitu siswa yang miskin dari keluarga yang miskin. Demikian juga kalau kita melihat dari sisi wilayahnya, wilayah-wilayah tertentu yang menjadi fokus sebetulnya ya, sehingga tidak memangkan anggaran yang terlalu besar dan tidak harus melebarkan defisit menjadi terlalu besar juga, begitu Mas. Tapi kalau melihat simulasi kemarin di SMPN Curug di Tangerang itu kira-kira bisa sustain tidak sih? Simulasi itu betul-betul skop yang sangat kecil ya, jauh berbeda dengan kalau ini diterapkan secara nasional. Jauh lebih kompleks permasalahannya ya, karena kondisi masing-masing daerah itu berbeda, apalagi simulasinya ini masih di daerah sekitar Jabodetabek gitu ya, masih yang kita sudah tahu kurang lebih seperti apa. Nah apalagi kalau kita berbicara keluar Jawa, apalagi kita berbicara daerah-daerah remote, nah jangan lupa bahwa ini yang mau disasar adalah kemiskinan, berarti mestinya adalah wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan yang banyak di luar Jawa dan daerah-daerah remote. Nah itu jelas tantangannya jauh lebih besar daripada daerah yang kemarin menjadi pilot project ya, atau simulasi. Oke, baik. Mas Faisal, kita nanti akan tunggu kira-kira perkembangan terbaru pembahasannya akan seperti apa mengenai program makan siang gratis ini. Terima kasih Mas Faisal telah bergabung bersama kami di Metro hari. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.